Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Saya ucapkan kepada sahabat pecinta channel ini dimanapun berada, dan terkhusus kepada anak-anak kami kelas uji MTS dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tarokib, yaitu khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Oleh karena itu, mari persiapkan diri Anda untuk belajar dengan menyiapkan catatan dan buku latihan. Karena seperti biasa di akhir video akan ada latihan yang bisa Anda kerjakan dan sebagai bahan evaluasi dan bisa dikumpulkan kepada guru bahasa Arabnya di madrasahnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini serta di-share kepada sahabatnya supaya lebih banyak lagi orang bisa merasakan manfaat dari video ini. Selamat menyaksikan dan menonton. Khobar muqaddam mubtada muakhar. Apa itu ya? Sebelum kita masuk kepada penjelasan tentang khobar muqaddam mubtada muakhar, maka kita akan terlebih dahulu mereview pelajaran kita yang semester 1, yaitu tentang mubtada dan khobar. Mari perhatikan sebelum kita masuk kepada penjelasan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Pengertian mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat atau sebut juga dengan subjek dalam kalimat. Sedangkan khobar adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan makna dari mubtada tersebut atau penjelas dari mubtada, disebut juga dengan predikat dalam bahasa Indonesia. Contoh, taki tobibun. Taki adalah mubtada, sedangkan tobibun adalah khobar. Jadi taki tobibun adalah susunan kalimat terdiri dari mubtada dan khobar. Taki adalah subjek, sedangkan tobibun adalah khobar. Artinya adalah taki itu seorang dokter. Contoh kedua, al-ustazu maridun. Ustaz ini posisinya sebagai mubtada, sedangkan maridun posisinya sebagai khabar. Jadi ustaz adalah subjek dan maridun adalah khabar atau predikat yang menerangkan kondisi ustaz. Arti dari kalimat ini adalah ustaz itu sakit. Pembagian mubtada. 1. Mubtada isim zahir, yaitu mubtada yang berupa isim zahir yang nampak dan jelas wujudnya. Contoh, al-qadi adilun. Qadi adalah isim zahir yang berposisi sebagai mubtada, sedangkan adilun adalah khabar dari qadi tersebut. Al-qadi adilun artinya hakim itu adil. Contoh kedua, al-waladu nasyitun. Kata al-waladu adalah isim zahir yang berposisi sebagai mubtada, sedangkan nasyitun adalah khabarnya. Al-waladu nasyitun artinya adalah anak itu rajin. Yang kedua adalah mubtada isim dhamir, yaitu mubtada yang diganti dengan kata ganti orang atau dhamir, baik orang pertama tunggal, kedua ataupun ketiga. Dalam bahasa Arab ada 14 macam dhamir yang kita ketahui. Di antaranya adalah ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, dan lain sebagainya. Contohnya, ana qaimun. Ana sebagai kata ganti orang pertama tunggal, posisinya sebagai mubtada, sedangkan qaimun sebagai khobar. Ana qaimun artinya adalah saya berdiri. Contoh kedua, nahnu qaimuna. Nahnu adalah kata ganti orang kedua jamak dan posisinya sebagai mubtada, sedang qaimuna adalah khobar. Nahnu qaimuna artinya adalah kita berdiri. Sekarang kita masuk kepada penjelasan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Apakah itu? Mari kita simak dengan baik. Pada dasarnya, setiap mubtada terletak di awal kalimat atau jumlah yang berposisi sebagai subjek. Akan tetapi, pada kondisi tertentu, kadangkala khobar yang seharusnya terletak di belakang mubtada dibolehkan untuk mendahului mubtada. Bahkan ada yang hukumnya wajib. Ini disebut dengan khabar muqaddam dan mubtada muakhar.
khobar yang didahulukan, dan mubtada yang diletakkan di belakang. Kapan hukumnya menjadi wajib? Yaitu apabila khobarnya berupa istifham atau kata tanya. Bila kondisinya berupa kata tanya, maka khobar harus berada di awal kalimat, mendahului mubtada'nya. Contoh, ma hadzal kitab. Ma adalah adawatul istifham atau kata tanya, maka dia harus di awal berposisi sebagai khobar muqaddam. Sedangkan hadzal kitab adalah mubtada' muakhar. Ma hadzal kitab artinya kitab apakah ini. Contoh kedua, ainal kolam. Aina adalah kata tanya atau istifham dan berposisi sebagai khobar muqaddam. Sedangkan kolam adalah mubtada' muakhar. Ainal kolam artinya adalah di manakah pulpen itu. Hukumnya boleh. Khobar bisa di depan, bisa juga di belakang. Nah, kalau tadi wajib di depan, kalau sekarang bisa di depan, bisa di belakang. Itu jika khobarnya berupa jar majrur atau dzaraf. Jar majrur yaitu isim yang didahului huruf jar. Yaitu huruf jarnya itu min, ila, an, ala, fi, dan lain sebagainya. Contoh, at-tilmizu fil fasli. Siswa itu ada di dalam kelas. At-tilmizu adalah mubtada', fil fasli adalah khabar. Fil fasli terdiri jar dan majrur. Maka kalimat tersebut bisa dirubah menjadi fil fasli at-tilmizu. Bisa fil fasli yang posisinya sebagai khabar bisa ditaruh di depan, sedangkan tilmizu yang sebagai mubtada' bisa ditaruh di belakang. Selanjutnya yang berupa dzaraf yaitu kata keterangan tempat seperti amama, waro'a, fauqa, tahta, janiba, baina, haula. Apabila khobarnya berupa kata-kata tersebut, maka khobar boleh didahulukan daripada mubtada'nya. Contoh penggunaan kalimat yang menggunakan dzaraf. Nazirul madrasah amamal madrasah. Nazirul madrasah adalah mubtada', sedangkan amamal madrasah adalah khabar. Artinya kepala sekolah itu ada di depan sekolah. Yang dzarafnya di sini adalah amama. Maka karena dia berupa dzaraf dan maka bisa kita balik menjadi amamal madrasah nazirul madrasah. Amamal madrasah adalah khabar muqaddam, sedangkan nazirul madrasah adalah mubtada' muakhar. Artinya di depan sekolah ada kepala sekolah atau kepala madrasah. Sekarang perhatikan tabel berikut. Contoh 1. Al-hadiqatu wara'al baiti. Artinya kebun ada di belakang rumah. Contoh 2. Al-wisadatu 'alas sariri. Artinya bantal itu di atas ranjang. Yang ketiga, as-sayyaratu amamat darrajah. Mobil itu di depan sepeda. Keterangannya adalah contoh dari A adalah contoh dengan struktur normal. Atau dalam tabel ini adalah contoh yang normal. Di mana mubtada'nya atau subjek menjadi kata yang pertama di sebuah kalimat, yaitu yang bergaris bawah. Sedangkan khabar atau predikat dengan bentuk kata keterangan tempat, maka menjadi kata yang jatuh setelah mubtada'. Kata bergaris bawah adalah mubtada'. Sedangkan kata yang tercetak tebal adalah khabar atau berwarna merah. Contoh di atas menekankan aspek mubtada'nya. Jadi contoh dalam tabel ini menjelaskan lebih kepada mubtada' dan khabar. Ini adalah contoh penggunaan mubtada' dan khabar. Sekarang perhatikan tabel berikut yang kedua. Nomor 1, waro al-baiti hadiqatun. Di belakang rumah ada atau terdapat kebun. Nomor 2, ala sariri wisadatun. Di atas ranjang ada bantal. Amamat darrajah sayyarah. Di depan sepeda ada mobil. Kata yang tercetak tebal adalah khabar muqaddam, yaitu waro al-baiti ala sariri amamat darrajah. Ini semua adalah contoh khabar muqaddam yang
yang berupa dzaraf dan juga jar majrur. Yang kedua, kata yang baris bawah adalah mubtada dan khabar. Apa mubtada muakhar? Itu hadiqah, wisada, dan sayyarah. Dan contoh ini menekankan kepada aspek khabarnya. Contoh di atas merupakan kebalikan dari contoh yang sebelumnya, di mana pada contoh sebelumnya mubtada diletakkan di awal sedangkan khabarnya berada setelahnya. Sedangkan pada contoh ini khabarnya dibalik, terletak di awal dan mubtada'nya di akhir. Susunan ini hanya berlaku untuk khabar yang berbentuk keterangan tempat. Kemudian susunan seperti ini dapat mempengaruhi arti. Khabar muqaddam mubtada muakhar juga akan mempengaruhi arti. Coba dibandingkan antara contoh yang di awal dengan contoh yang kedua, yang di kolom A dengan kolom B. Kemudian ada kata ada atau terdapat pada contoh di atas dimunculkan untuk memudahkan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya, setiap mubtada harus diberi tanda al jika bukan nama seseorang, kota, dan lain sebagainya. Akan tapi jika dibalik sehingga menjadi mubtada muakhar maka tidak diberi al. Sekarang kita masuk kepada latihan. Ghayyir kama fil misal, rubahlah seperti contoh. Contoh, as-sabunu fil hammami, sabun terletak di kamar mandi atau ada di kamar mandi. Kita balik menjadi fil hammami sabun, di kamar mandi ada sabun. Sekarang silakan dibalikkan semua contoh yang ada di kolom di bawah ini dalam bentuk dirubah menjadi khabar muqaddam mubtada muakhar. Contoh kedua, ghayyir kama fil misal, rubahlah seperti contoh. Fil hammami sabun, di kamar mandi ada sabun. Kita rubah menjadi as-sabunu fil hammami, sabun itu ada di kamar mandi. Yang 10 ini kita rubah menjadi seperti contoh di atas. Fit tabaqal ulmi syurfah. Kita balik menjadi apa dia? Silakan dibuat seperti contoh. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah Anda pelajari pada pertemuan kali ini ada manfaatnya dan bisa dipahami. Jika masih belum paham, bisa diulangi beberapa kali lagi sehingga lebih paham dari sebelumnya. Dan jangan lupa untuk mengulangi latihan karena sebagai evaluasi dan nanti bisa dikumpulkan kepada guru bahasanya. Kita jumpa lagi lain kesempatan tentunya di channel kesayangan kita ini dengan topik dan pembahasan yang lain. Dan liqa fi firsatil ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.